Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Laboratorium Produksi Ternak Unggas. Praktikum kali ini ialah mengenai kualitas dan kelas telur. Adapun maksud dan tujuan praktikum, yang pertama untuk mengetahui ciri-ciri kualitas telur, yang kedua mengetahui kualitas telur berdasarkan ciri-ciri tersebut, yang ketiga mampu menentukan kualitas dan kelas atau grade dari telur. Struktur telur secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kerabang telur dengan kadar 11%, putih telur 57%, dan kuning telur sebesar 32%. Sedangkan kandungan zat gizi atau komposisi kimia sebutir telur utuh terdiri dari air 65%, protein 11,8%, lemak 11%, karbohidrat 0,1%, dan mineral sebesar 11,6%. Berbeda dengan komposisi kimia jika telur tanpa kerabang, yaitu terdiri dari air sebanyak 73%, protein 12,7%, lemak 13,3%, dan karbohidrat sebesar 1%. Jika dilihat dari susunan komposisi kimianya, telur merupakan bahan hewani yang mudah rusak dikarenakan reaksi kimia yang terjadi di dalam telur. Hal tersebut diakibatkan oleh faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban tempat penyimpanan telur, yang pada akhirnya akan dapat mempengaruhi kualitas telur tersebut. Penilaian kualitas telur dibedakan menjadi 2, yaitu penilaian kualitas interior atau bagian dalam telur dan penilaian kualitas eksterior atau bagian luar telur. Penilaian kualitas interior diantaranya ditentukan oleh nilai How unit, kekentalan putih dan kuning telur, dan tidak adanya noda pada putih atau kuning telur. Sedangkan penilaian kualitas eksterior atau bagian luar telur ditentukan oleh keutuhan telur, kebersihan telur, serta bentuk telur. Kualitas telur merupakan klasifikasi karakteristik telur yang dapat mempengaruhi penilaian konsumen, atau dengan kata lain adalah sekumpulan ciri-ciri suatu produk atau telur yang ada hubungannya dengan daya guna serta berpengaruh terhadap penerimaan konsumen. Sedangkan grade atau kelas adalah penggolongan atau pengelompokan suatu produk atau telur yang mempunyai ciri-ciri yang khas dan serupa ke dalam tingkatan tertentu. Specific gravity atau berat jenis adalah perbandingan berat dengan volume telur. Specific gravity juga dapat diperoleh melalui perbandingan antara bobot benda dengan air atau perbandingan antara bobot benda di udara dengan selisih bobot benda di udara dan di air. Nilai specific gravity bermanfaat untuk penentuan kualitas kerabang, kebusukan telur, umur telur, dan penentuan telur yang terkontaminasi oleh mikroorganisme. Nilai specific gravity diperoleh melalui metode pengembangan telur dalam serangkaian konsentrasi larutan garam. Konsentrasi larutan sendiri diukur menggunakan alat bernama hidrometer dengan cara menambahkan garam atau air sampai konsentrasi yang diinginkan tercapai. Telur-telur akan mengambang pada saat nilai specific gravity larutan garam lebih besar dari telur atau volume larutan yang dipindahkan lebih berat daripada telur. Untuk melakukan uji specific gravity dilakukan dengan 2 tahap pengerjaan. Yang pertama, tahap membuat larutan, dan yang kedua, tahap pengujian pada telur. Pada tahap pembuatan larutan, langkah pertama yang dilakukan yaitu isi ember dengan air sampai 3/4 bagian, masukkan garam sesuai kebutuhan, lalu ukur berat jenisnya dengan menggunakan alat hidrometer sesuai dengan ukuran pada setiap embernya, yaitu sebagai berikut. Tandai ember sesuai dengan nilai specific gravity-nya. Pada tahap pengujian telur, langkah awal yang dilakukan yaitu beri tanda atau nomor pada setiap telur yang akan diuji. Selanjutnya, masukkan telur ke dalam masing-masing larutan yang telah dibuat. Hal ini dilakukan secara berurut dari konsentrasi terendah hingga konsentrasi tertinggi, sambil diperhatikan posisi telur di dalam air, apakah tenggelam, melayang, atau mengambang. Selanjutnya,
Catat hasil pengamatan pada tabel. Kualitas telur. Pengamatan pada kualitas telur terbagi menjadi dua, yaitu pengamatan kualitas telur sebelum dipecahkan dan pengamatan kualitas telur setelah dipecahkan. Pengamatan kualitas telur sebelum dipecahkan meliputi pengamatan berat telur, bentuk telur, tekstur telur, keutuhan telur, kebersihan telur, rongga udara telur, dan bayangan yolk. Sedangkan pengamatan kualitas telur setelah dipecahkan meliputi how unit, kondisi albumen, kebersihan, bentuk, dan besar yolk. Terdapat pula pengamatan tambahan pada pengujian kualitas telur yang meliputi pengamatan tebal kerabang, bobot bagian-bagian telur, indeks yolk, dan pengamatan indeks albumen. Pengamatan kualitas telur sebelum dipecahkan. Yang pertama, berat telur. Timbang telur dengan timbangan dalam satuan gram. Selanjutnya, konversikan berat telur dalam gram kepada ons atau dozen dengan rumus sebagai berikut. Bentuk telur atau shape index. Ukur panjang telur dan lebar telur dengan menggunakan alat jangka sorong. Hitung shape index dengan rumus lebar telur dibagi panjang telur dikali 100. Tekstur telur. Raba seluruh permukaan telur, kemudian tentukan apakah terdapat area kasar atau pengapuran tidak merata, bintik-bintik atau thin spot, dan keriput. Selanjutnya, sesuaikan dengan standar penilaian. Keutuhan telur atau sound. Dengan menggunakan candler, tempatkan telur di atas lubang candler. Nyalakan candler, lalu amati kerabang telur dengan cara memutar telur di atas lubang cahaya candler. Apakah terdapat keretakan atau tidak? Sesuaikan dengan standar penilaian. Selanjutnya, pengamatan rongga udara telur. Pada pengamatan rongga udara telur, dilakukan pengukuran terhadap kedalaman rongga udara dan pergeseran rongga udara. Pada pengukuran kedalaman rongga udara, dilakukan menggunakan alat bernama candler. Langkah pertama yang dilakukan yaitu tempatkan bagian runcing telur di atas lubang candler. Nyalakan candler, lalu pada bagian tumpul akan terlihat ruang rongga udara. Selanjutnya, ukur ruang rongga udara dengan menggunakan official air cell gauge dengan cara menempelkan alat tersebut pada bagian yang terdapat rongga udara tadi. Sesuaikan dengan standar penilaian dan catat hasil pengamatan pada tabel. Bayangan yolk. Pada pengamatan bayangan yolk, digunakan alat bernama candler. Dengan cara, tempatkan telur di atas lubang candler, nyalakan candler, lalu amati. Apakah bayangan yolk terlihat atau tidak? Sesuaikan dengan standar penilaian dan catat hasil pengamatan. Pengamatan kualitas telur setelah dipecahkan. Yang pertama, how unit. Untuk mengamati nilai how unit, digunakan alat bernama how unit set. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pecahkan telur di atas permukaan kaca yang rata. Gunakan alat how unit set untuk mengukur tinggi putih telur dengan cara menusukkan alat tersebut ke bagian putih telur dekat yolk, tetapi tidak dekat halaza. Selanjutnya, atur petunjuk segitiga dan tempatkan sesuai dengan nilai berat telur yang sebelumnya telah diketahui. Kemudian, turunkan probe sampai dengan menyentuh permukaan albumen. Baca skala yang ditunjukkan oleh alat how unit set. Kondisi albumen. Setelah pengamatan how unit dilakukan, amati kondisi albumen. Apakah terdapat noda atau kotoran atau tidak sama sekali. Sesuaikan dengan standar penilaian. Dan yang terakhir yaitu pengamatan kebersihan, bentuk, dan besar yolk. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pisahkan bagian kuning telur dari albumen. Amati bentuknya, apakah terdapat perubahan atau tidak. Selanjutnya, amati pula
Apakah terdapat noda atau kotoran pada albumen atau tidak? Sesuaikan dengan standar penilaian. Pengamatan tambahan. Yang pertama, pengamatan tebal kerabang. Ambil sebagian kerabang dari ujung tumpul, ujung runcing, dan bagian tengah telur. Kemudian, ukur dengan menggunakan milimeter skru. Selanjutnya, pengamatan terhadap bobot bagian-bagian telur. Yang pertama, timbang kerabang. Yang kedua, timbang kuning telur atau yolk. Dan yang ketiga, timbang putih telur atau albumen. Untuk mengetahui bobot putih telur atau albumen, dapat digunakan rumus sebagai berikut. Ketiga hasil perhitungan di atas dipersentasekan terhadap bobot telur. Indeks yolk. Ukur diameter yolk dan tinggi yolk dengan menggunakan jangka sorong. Untuk mengetahui nilai indeks yolk, digunakan rumus sebagai berikut. Indeks albumen. Ukur rataan lebar putih telur dan tinggi putih telur dengan menggunakan jangka sorong. Untuk mengetahui nilai indeks albumen, digunakan rumus sebagai berikut. Standar berat telur. Standar berat telur dapat dilihat pada tabel berikut. Telur memiliki berbagai macam ukuran yang dibatasi oleh berat minimumnya. Telur dikatakan jumbo bila memiliki berat minimum 30 onsis per dozen, extra large 27 onsis per dozen, large 24 onsis per dozen, medium 21 onsis per dozen, small 18 onsis per dozen, dan peewee 15 onsis per dozen. Selanjutnya, standar bentuk telur. Standar bentuk telur dapat dilihat pada tabel berikut ini. Telur memiliki berbagai macam bentuk, tergantung dari besarnya shape index yang dimiliki oleh telur tersebut. Telur dikatakan bulat jika memiliki shape index lebih dari 77, dikatakan normal jika memiliki shape index 69-77, dan dikatakan lonjong apabila memiliki shape index kurang dari 69. Standar penilaian kualitas telur. Kualitas telur dibedakan menjadi beberapa kelas, yaitu kelas AA, A, B, C, dan no grade. Untuk standar penilaian kualitas telur, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Demikian video pembelajaran mengenai kualitas dan kelas telur atau egg grading. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.